Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube Indah. Nah, kalian di sini jangan pernah bosan ya guys untuk YouTube aku. Ini adalah video yang ke-9. Nah, di sini saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 12106202220. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di video kali ini saya bikin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Hendra Rio Pita dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Nah, di sini saya membahas tentang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jangan lupa disimak ya guys. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan fiskal. Adapun pengertiannya, kebijakan moneter adalah sekerangka kebijakan ekonomi untuk mengatur tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran dengan cara menyesuaikan jika mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Adapun tujuan kebijakan moneter adalah kebijakan moneter ditunjukkan untuk mencapai ekonomi makro yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara. Namun demikian, kebanyakan negara menetapkan untuk tujuan dari kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Adapun fungsi kebijakan moneter, yang pertama adalah menurunnya laju inflasi. Beredar uang yang banyak di masyarakat dapat menimbulkan inflasi. Kebijakan moneter berfungsi sebagai pengendali beredar uang tersebut. Yang kedua adalah fungsinya menjadi kestabilan harga. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan. Kebijakan moneter berfungsi untuk menjaga kestabilan nilai jual beli. Yang ketiga adalah menjaga iklim investasi. Kebijakan moneter membuat suku bangsa dapat dikontrol dengan baik sehingga dapat menarik investor untuk melakukan investasi. Adapun instrumen kebijakan moneter, yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, ditunjukkan oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia yang disebut dengan SNI atau pembelian surat berharga di pasar modal. Yang kedua adalah kebijakan sponsor. Pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan menambah sponsor bank umum. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas, dilakukan oleh Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunnya cadangan kas. Bank umum menerima dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat, Adapun kerangka kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengacu kepada kerangka kerja inflation target framework yang disebut juga dengan ITF, di mana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. Adapun kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau menurunnya pendapatan anggaran negara. Kebijakan ini dibuat untuk mempengaruhi perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan pengeluaran agregat untuk mengurangi pendapatan nasional, penggunaan tenaga kerja, dan jumlah produk barang dan jasa. Adapun tujuan kebijakan fiskal adalah yang pertama ada 3 tujuan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan ini pemerintah mengurangi pajak agar masyarakat bisa banyak mempelajari membelanjakan penghasilannya sehingga bisnis makin berkembang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Yang kedua adalah mencegah pengangguran. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mengatasi pengangguran sehingga output nasional tetap terus tumbuh. Yang ketiga adalah stabil harga. Harga umum yang menurun akan membuat sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Adapun fungsi kebijakan fiskal adalah yang pertama, memperlancar jangka panjang. Dengan melakukan kebijakan fiskal, negara bisa menjalankan rencana pembangunan pengembangan sehingga memicu pertumbuhan. Yang kedua adalah menciptanya kestabilan ekonomi. Untuk menciptakan kestabilan ekonomi dari kondisi inflasi atau krisis, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunnya pajak. Yang terakhir, fungsinya adalah melakukan pemerataan. Sumber daya kebijakan fiskal dapat membantu negara untuk melakukan pemerataan menjadi fasilitas untuk rakyat, seperti fasilitas umum, pelayanan kesehatan, dan jumlah jaminan sosial. Adapun jenis-jenis fiskal, yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Di samping menurunkan pajak, pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan kebijakan fiskal ekspansif melalui ekspansi ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran tanpa kenaikan pajak untuk pengembangan sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong permintaan dan pertumbuhan. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal dikatakan ketat atau kontraktif ketika pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran, yaitu ketika anggaran pemerintah surplus dan longgar. Adapun komponen kebijakan fiskal terdiri menjadi 4. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga pajak progresif. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga dapat berakibat pada penurunan produksi dan investasi. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah kebijakan pengeluaran. Kebijakan ini berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, modal penting negara. Anggaran untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif untuk pelunasan pembiayaan yang defisit dalam mengatasi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Yang kedua adalah kebijakan investasi dan divestasi. Keseimbangan pertumbuhan harus dilakukan untuk optimalisasi investasi. Arus modal investasi ekonomi domestik dapat diintegrasikan dengan ekonomi global. Dan adapun komponen yang terakhir adalah pengelolaan defisit atau surplus. Pemerintah disebut surplus bila pendapatan yang diterima lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan. Keadaan yang sebaliknya akan membuat negara mengalami defisit atau kerugian.
Kondisi defisit atau kerugian dapat diatasi dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Adapun alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang pertama adalah kenaikan BBM bersubsidi dari perspektif kebijakan moneter. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM merek Pertalite, Solar dan Pertamax pada 3 September 2022 telah diprediksikan oleh para pakar di bidang ekonomi akan berdampak sistemik. Kenaikan harga minyak bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Keputusan ini dibandingkan beberapa ahli ekonomi merupakan hal yang paling mungkin untuk dilakukan karena sulitnya menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah telah mengupayakan adanya pemantauan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina. Namun menerapkan tentu tidak mudah sebab syarat-syarat atau kondisi yang perlu untuk menunjukkan kebijakan itu masih sulit untuk dipenuhi. Yang kedua adalah kenaikan BBM bersubsidi dari perspektif kebijakan fiskal. Dalam kebijakan strategis ekonomi nasional bertajuk alokasi anggaran dan kombinasi BBM untuk hajat negara untuk hajat rakyat telah kritis dan objektif kenaikan harganya yang digelar dengan pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disebut juga dengan PMII. Menurut dia, konflik antar Rusia dan Ukraina telah membuat produksi dan pasokan minyak mentah dari kedua negara terhambat sehingga menjadi kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak dunia sempat mencapai $140 AS per barel, sedangkan asumsi IHP adalah yang menjadi patokan APBN adalah $105 AS per barel, sehingga harga perekonomian BBM di dalam negara pun mengalami kenaikan. Nah, itulah tadi saya sudah membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan pernah bosan-bosan kalian like, subscribe, dan komen dan share ke teman-teman Anda atau kerabat Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton ke video yang ke-10 ya guys.